Bapak Ibu orang tua dan teman-teman sekalian, pada siang kali ini nama saya Tebing yang akan berlaku sebagai moderator dan teman saya si Rano sebagai notulis pada hari ini. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan sesi presentasi research paper dari kelompok 16 yang berisikan John Edward Tidiotus, James Aryu Wibowo, dan Muhammad Ijiro Arya Satya dengan judul penelitian roda sepeda piezoelektrik sebagai pengisi daya alternatif. Presentasi research paper dari kelompok 16 akan berlangsung selama 20 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan akan ditutup dengan kalimat penutup dari saya. Pada kelompok 16 dipersilakan untuk dimulai. Terima kasih moderator. Selamat siang Pak Agus, Pak Arwanto, tamu-tamu yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua, dan teman-teman kajian. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Roda Sepeda Piezoelektrik sebagai pengisi daya alternatif. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Edward. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijiro Arya Satya. Perkenalkan, nama saya James Aryu Wibowo dari kelas 11 A. Selama penelitian kami, ada beberapa kata-kata motivasi yang kita pegang secara erat. Kata-kata motivasi tersebut berisi, "The only failure is not to try." Maksudnya adalah, kita akan gagal terlebih dahulu tanpa mencoba. Oleh karena itu, kita harus berani mencoba dan berani menghadapi kegagalan. Berikutnya latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, James. Baik, saya akan mulai dari latar belakang. Tentunya dalam penelitian kami, kita pasti ada latar belakang tertentu mengapa kita memilih penelitian ini. Tentunya pertama adalah listrik. Tentunya seperti kita ketahui, listrik telah menjadi kebutuhan pokok manusia. Bahkan kita bisa katakan sandang pangan dan pakan yang dulu dikatakan sebagai 3 bahan pokok manusia, sudah tidak dapat dikatakan sebagai 3 bahan pokok lagi. Melainkan kita dapat tambahkan satu hal lagi, yaitu listrik. Mengapa saya tidak mengatakan hal seperti ini? Misalkan saja kita satu hari hidup tanpa adanya handphone dan misalkan laptop dan lain-lainnya. Jika kita hidup tanpa mereka, tentu hidup akan sangat beda sekali dan berubah seperti kita hidup saat ini. Misalkan kita sekarang tidak akan bisa memesan makanan yang begitu mudah, kita tidak akan bisa mudah berbicara dengan satu sama lain dengan jarak jauh. Dan seperti saya katakan sebelumnya, handphone, laptop dan lain-lain merupakan perangkat elektronik. Dan perangkat elektronik ini membutuhkan adanya listrik. Sehingga saya dapat katakan bahwa listrik telah menjadi kebutuhan pokok manusia. Nah, kemudian adanya era disrupsi atau COVID-19. Era disrupsi dapat dikatakan mengkataliskan adanya perubahan ke arah digital, yaitu digitalisasi. Dari awalnya sebelumnya semuanya bersifat person to person atau orang ke orang, maka hampir seluruh lain dunia ini sekarang berubah menjadi digital based atau berbasis digital. Maka digital based ini membutuhkan adanya perangkat elektronik untuk dapat bekerja dengan adanya perangkat elektronik untuk bekerja, maka dibutuhkan juga adanya listrik. Sehingga listrik bermain peran yang penting dalam dunia kita sehari-hari saat ini. Dan yang ketiga adalah hal yang cukup berbeda, yaitu resesi. Resesi merupakan hal yang sering kita dengar pada masa ini, apalagi pada tahun 2003. Resesi ini identik dengan adanya krisis ekonomi dan juga penurunan ekonomi. Resesi ini menyebabkan orang sulit untuk mendapatkan sumber listrik yang terjangkau, apalagi yang dirasakan oleh kaum menengah ke bawah yang notabene hidup paycheck to paycheck atau dapat dikatakan hidup seadanya gaji yang memberikan. Nah, dengan gaji kecil dan perlunya untuk bertahan hidup dengan biaya murah, maka tentunya akan sulit jika masyarakat menengah ke bawah untuk membayar listrik yang sekian terus naik dan naik. Oleh karena itu, tergerak oleh compassion kita dan juga conscience kita, maka kita mengajukan sebuah sumber energi alternatif menggunakan sebuah hal yang kita gunakan dalam dunia sehari-hari, yaitu listrik sepeda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ijiro mengenai teman saya Edward mengenai masalahnya.
Terima kasih James. Sekarang saya akan menjelaskan rumusan masalah dari penelitian kami. Di dalam penelitian kami, ada 4 pertanyaan utama yang kami angkat. Yang pertama adalah, bagaimana nilai voltase, arus, dan daya yang dapat dihasilkan oleh alat piezoelektrik berdasarkan jumlahnya. Yang kedua adalah, berapakah nilai voltase, arus, dan daya yang dapat dihasilkan oleh piezoelektrik berdasarkan cara merangkainya, yaitu secara seri dan paralel. Pertanyaan ketiga adalah, cara rangkaian dan jumlah piezoelektrik apa yang dapat menghasilkan voltase dan daya yang terbesar. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apakah daya dan voltase yang dihasilkan oleh piezoelektrik dapat digunakan untuk mengisi gawai kita sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian kami bertujuan untuk membuat sebuah perangkat yang dapat menjadi sumber energi listrik alternatif ramah lingkungan yang lebih terjangkau. Berikutnya ada dasar teori. Di dalam dasar teori ada 3 tema utama yang kita akan memperdalam. Yang pertama adalah piezoelektrik, kedua arus AC dan DC, dan yang ketiga rangkaian penyiaran. Untuk piezoelektrik akan dijelaskan oleh rekan saya Ciro. Baik, terima kasih Akbar. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu piezoelektrik. Piezoelektrik itu sendiri merupakan suatu bahan yang dapat menghasilkan energi listrik pada saat diberikan tekanan, sentuhan maupun suatu getaran. Struktur dari piezoelektrik itu sendiri ada 3. Yang pertama yang berlapis putih, yaitu merupakan elektroda, dan yang lapisannya di tengah yaitu merupakan keramik piezoelektrik, dan lapisannya yang di paling bawah yaitu plat besi. Keramik ini ditempatkan di antara 2 plat elektroda, dan jika pada plat ini diberikan sentuhan maupun tekanan, maka keramik ini akan mengalami yang namanya itu deformasi. Deformasi itu sendiri yang akan menghasilkan energi listrik atau beda potensial pada permukaan keramik piezoelektrik. Gambar di sebelah kanan ini merupakan salah satu penggunaan piezoelektrik dalam korek untuk menghasilkan energi listrik dalam proses pembakaran gas. Kegunaan dari piezoelektrik itu sendiri tidak hanya terbatas dalam menghasilkan energi listrik, namun juga bisa sebaliknya. Jika pada piezoelektrik itu sendiri diberikan voltase, maka piezoelektrik itu akan menghasilkan suatu tekanan mekanik yang dapat menghasilkan suara atau bunyi. Ada 2 efek piezoelektrik yang dapat terjadi. Yang pertama adalah direct efek yang kami gunakan dalam rangkaian kami, yaitu pada saat piezo diberikan tekanan, maka piezo akan menghasilkan signal listrik atau energi listrik. Sebaliknya, yaitu inverse effect, di mana pada saat piezo diberikan energi listrik, maka piezo tersebut akan menghasilkan suara atau bunyi. Salah satu contoh penggunaan inverse effect dari piezo merupakan buzzer yang digunakan dalam rangkaian Arduino. Selanjutnya mengenai arus listrik akan dijelaskan oleh Edward. Terima kasih Ciro. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara listrik DC dan AC. Yang pertama adalah listrik DC. Listrik DC adalah listrik yang tegangan dan kuat arusnya tidak berubah tiap waktu. Jenis listrik ini dapat kita lihat di sekitar kita, seperti contohnya handphone ataupun laptop. Penggunaan ini terutama karena sifatnya yang stabil, konstan, dan juga mudah diatur. Lebih baik lagi, muatan listrik DC dapat disimpan, sehingga perangkat-perangkat seperti laptop atau handphone dapat digunakan tanpa harusnya dicolok
tembok. Berikutnya adalah listrik AC. Listrik AC adalah listrik yang besar tegangan dan arusnya selalu berubah-ubah tiap waktu. Listrik AC ini bersifat tidak stabil sehingga tidak bisa digunakan di semua perangkat elektronik yang kita lihat. Namun itu bukan berarti bahwa listrik AC tidak ada kegunaannya. Contoh kegunaannya dapat kita lihat pada sistem distribusi listrik arah PLN. Selain itu, kegunaannya juga bisa kita lihat dari piezoelektrik yang sedang kita teliti. Piezoelektrik ini menghasilkan muatan listrik yang bersifat listrik AC. Nah, untuk menggunakan listrik AC ini, kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi listrik DC. Kita dapat mengubah listrik tersebut dengan menggunakan sebuah hal yang namanya rangkaian penyara. Rangkaian penyara sendiri adalah sebuah sirkuit atau rangkaian yang berfungsi untuk mengubah listrik AC menjadi DC. Untuk mengetahui cara kerja rangkaian penyara, kita pertama harus tahu cara kerja dioda. Dioda adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai penyara arus. Sebagai penyara arus, listrik hanya bisa bergerak melalui satu arah saja. Dalam gambar ini, arus listrik hanya bisa bergerak dari anoda ke katoda. Apabila listrik masuk berlawanan arah, yaitu dari katoda ke anoda, maka arus listrik akan terhambat dan berhenti. Dioda-dioda ini kemudian dapat dirangkai secara sedemikian rupa yang namanya diode rectifier. Cara kerja rangkaian penyara ini atau diode rectifier dapat diibaratkan seperti jalan tol yang dua arah. Arus AC dapat diibaratkan sebagai mobil yang bergerak bolak-balik, sedangkan itu jalan tol seperti kabel-kabel, dan dioda seperti blokade-blokade yang menghalang dan mengarahkan jalanan dua arah tersebut menjadi satu arah, yaitu DC. Sekarang saya akan menjelaskan hipotesis dari penelitian kami. Kelompok kami berhipotesis bahwa tegangan dan daya yang dihasilkan dari piezoelektrik dapat dipakai untuk mengisi perangkat elektronik sehari-hari. Kami juga memprediksikan bahwa besar tegangan dan arus yang dihasilkan akan berbanding lurus dengan jumlah piezoelektrik, di mana tegangan yang dihasilkan akan lebih besar pada rangkaian seri dan arus yang dihasilkan akan lebih besar pada rangkaian paralel. Berikutnya metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Akbar. Sekarang dalam penelitian kami menggunakan 3 parade untuk melakukan percobaan ini. Yang pertama adalah parade bebas dari penelitiannya kami, yaitu jumlah rangkaian piezoelektrik yang akan digunakan, yaitu ada secara total 5, dan yang kedua adalah kapasitas dari kapasitor kita, yaitu 100 mikrofarad, dan yang ketiga adalah sistem rangkaian piezoelektrik yang kami bagi menjadi 2, yaitu seri dan paralel. Yang kedua adalah variabel tingkat. Yang pertama adalah beda potensial, arus listrik, dan juga daya listrik. Yang kedua ada yang berbeda dengan jurnal kami, yaitu energi yang dihasilkan oleh piezoelektrik berdasarkan setiap satuan meter. Lalu yang terakhir adalah variabel kontrol kami. Kami menggunakan sepeda yang berdiameter 27,5 inci, dan kami menggunakan jenis piezoelektrik dengan output 0,2 hingga 0,6 ampere dalam 20 volt. Yang ketiga adalah massa pemberat 0,01 kg yang kami pasang di atas piezoelektrik, dan kecepatannya ditempuh yaitu 15 km/jam, dan
jarak yang ditempuh yaitu 600 meter. Dalam rangkaian ini kami menggunakan penyangga yang di atas roda sepeda sebagai salah satu sumber getaran. Kami akan menggunakan 5 lempen piezo elektrik di atas penyangga ini dan adanya potongan lem yang diberikan di atas piezo elektrik agar tekanan yang diberikan oleh penggerak tersebut dapat merata di atas piezo elektrik tersebut. Selain itu juga pada rangkaian ini kami akan menyambungkan full bridge rectifier atau diode rectifier yang akan menggantikan arus AC menjadi arus DC yang nantinya dapat disimpan oleh kapasitor. Sekarang hasil dari penelitian kami akan dijelaskan oleh James. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kami. Ya, dalam hal ini kita dapat membandingkan antara jenis rangkaian 5 piezo tegangan rata. Dari tabel ini, kita dapat melihat bahwa semakin besar jumlah piezonya, maka tegangan rata-rata akan juga semakin besar. Dan juga dapat dilihat juga pada paralel, di mana jumlah piezo semakin banyak, maka tegangan yang akan dihasilkan juga semakin banyak. Nah, tapi terdapat sebuah perbedaan, di mana jenis rangkaian seri menghasilkan tegangan rata-rata yang jauh lebih besar dengan yang dihasilkan pada paralel. Yang berikutnya, kami juga membandingkan antara jenis rangkaian jumlah piezo dan arus rata-rata. Jenis rangkaian yang seri, di mana kita dapat lihat juga karena kita menggunakan rumus phase dan ampere, dia tidak mengukur arus langsung daripada kapasitor, karena kapasitor hanya mengukur energi saja, dan arus yang mengalir lewat kapasitor tidak dapat mengalir secara dia dapat mengalir dengan baik. Maka kita menggunakan rumus phase dan kita lihat resistansi kita itu dari dioda, di mana setiap dioda yang kita gunakan memiliki resistansi 1 ohm. Dan voltase yang kita hitung pada hari ini kita gunakan dari tabel sebelumnya. Maka kita dapatkan arus rata-rata yang juga sebanding dengan jumlah piezonya, dan juga di mana jenis rangkaian seri juga menghasilkan arus yang paling besar. Selanjutnya kita juga membandingkan daya dengan jenis rangkaian dan jumlah piezonya. Dan hasil penelitian kami terkait daya juga sama seperti sebelumnya, di mana ini ya ini pengaruh V dan I, maka juga karena V yang besar pada rangkaian seri dan I besar pada rangkaian seri, maka V yang paling besar akan dihasilkan oleh rangkaian seri juga, sebagaimana ditunjukkan oleh garis grafik warna biru ini. Baik, selanjutnya seperti untuk kelompok perumusan masalah, kita juga akan mengukur apakah sebenarnya alat pengisi daya kami dapat juga mengisi gawai dalam dunia sehari-hari. Gawai yang kami gunakan adalah handphone yaitu 4500 mAh, atau jika dikonversikan sebesar 16.200 kilo. Kita pertama-tama dapat menghitung energi pada baterai yang menggunakan fungsi ini setengah kali V. Dan kemudian kita dapat menghitung energi yang dihasilkan V 900 meter pada kapasitor menggunakan fungsi ini setengah C V kuadrat. Di mana C kita gunakan adalah kapasitansi pada kapasitor, dan V yang kita gunakan adalah voltase yang dihasilkan oleh 5 piezo elektrik pada kain seri. Dan kemudian karena kita mendapatkan energi yang dihasilkan 900 meter, maka untuk mendapatkan 1 meternya kita bagi oleh 600 sehingga dapatkan hasil seperti ini. Dan mengukur jarak yang dibutuhkan untuk mengisi kedua baterai, maka kita dapat bagi kapasitas energi baterai yang tadi sebelumnya sebesar 4500 joule dibagi dengan energi per meter, itu sebesar 2,717 dikali 10 pangkat 10, dan akhirnya menghasilkan jarak sebesar 1,14,906 triliun meter yang dibutuhkan untuk mengisi satu baterai penuh. Ya, seperti saya katakan sebelumnya, sepeda harus berjalan sepanjang 14,906 triliun meter untuk mengisi sebuah baterai handphone dengan kapasitas 44.500 mAh. Tentunya ini sangat tidak logis, karena dibutuhkan jarak yang sangat panjang untuk mengisi satu baterai handphone. Dan kemudian karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa mengisi daya yang kita butuhkan tidak dapat digunakan dalam dunia sehari-hari. Terlebih itu, arus yang dihasilkan oleh piezo elektrik ini juga tidak sesuai dengan spesifikasi pada charger handphone, yaitu sebesar 2 ampere. Baik, selanjutnya kesimpulan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, jadi dari penelitian ini kami dapat menyimpulkan bahwa hipotesis awal kami di mana piezoelektrik itu dapat dijadikan penghasil sumber energi yang alternatif sudah terjawab, dan piezoelektrik itu belum dapat digunakan sebagai penghasil sumber energi yang tepat. Karena itu kami sudah menyimpulkan bahwa piezoelektrik itu belum tepat untuk menjadi penghasil sumber energi yang efisien. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 16. Sekarang saya akan buka sesi tanya jawab pertama untuk para penanggap. Akan diberikan 10 menit untuk para penanggap untuk menanya dan kelompok 16 untuk menjawab. Pada para penanggap saya persilakan. Baik, saya penanggap pertama. Saya Kini Pratono Wijaya dari kelas 11 IPA 5 nomor absen 19. Pertama-tama saya apresiasi dulu dengan kelompok RP 16 atas usaha yang membuat RP itu sangat baik. Hasil presentasi juga sangat baik, cara menyampaikannya juga, dan aktualisasi semua sudah jelas. Kalau menurut saya ini semua sudah baik, jadi sepertinya tidak ada pertanyaan. Tadi pada awalnya saya pikir Anda akan setuju dengan pembuatan piezo ini, tapi pada kesimpulan saya lihat kalau kalian juga tidak setuju. Saya pendapat dengan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oleh karena penambahannya 1, akan dimulai sesi tanya jawab dari para penguji. Kepada Pak Arwanto dan Pak Agus dipersilakan. Baik, kita beri applause sekali lagi untuk supaya baik mungkin melakukan pengamatan ya. Riset atau penelitian itu kan pengamatan yang cermat gitu ya. Yang orang lain nggak peduli, kamu amati, kamu cermati betul gitu ya. Oke, saya mulai dari tujuan. Yang pertanyaan pertama maksud saya, apakah daya dan voltase yang dihasilkan piezoelektrik dapat dipakai untuk mengisi gawe sehari-hari? Sudah terjawab ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kamu mengukur daya dengan alat apa? Ada alat ukur dayanya? Jawab dulu ya. Baik, saya menjawab. Jadi untuk menggunakan daya kita hanya menggunakan rumus. Tadi kan kita mengukur voltase, dan tadi arusnya kita juga menggunakan rumus, karena untuk arus kita tidak bisa langsung mengukur dengan menggunakan kapasitor. Maka untuk mengukur dayanya kita menggunakan rumus P sedangkan P kali. Jadi kita mendapatkan daya dengan menggunakan rumus, tidak menggunakan alat. Oke, berarti ke belakang nanti dicermati ya. Karena kegiatan mengukur tidak sama dengan kegiatan menghitung. Ya, kegiatan mengukur tidak sama dengan kegiatan menghitung. Alat hitung tidak sama dengan alat ukur. Oke. Lalu yang kedua, pada bagian teori di di halaman 4. Ya, di halaman 4 itu ada P atau tekanan atau pressure-nya ya. Sebenarnya yang bisa menimbulkan arus itu tekanan. P ini tekanan kan ya? Tekanan atau perubahan tekanan. Boleh kita diskusikan sebentar? Ya, silakan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Dalam piezoelektrik ini itu seharusnya dari tekanan, karena dari rumus tekanan itu sendiri itu dapat kita turunkan bagaimana kecepatan yang dilalui oleh piezoelektrik itu sendiri. Dan dalam penelitian kami itu kami menggunakan kecepatan 15 km per jam. Maka kami mulai dari tekanan. Oke. Dari keluar. Kalau dari tekanan berarti semakin ditekan semakin besar arusnya. Betul? Yakin? Oke. Lalu formulasi tekanan dan arusnya kok tidak ada ya? Sehingga saya tidak menemukan bagaimana hubungan tekanan dengan arusnya. Tidak ada seperti ini. Saya akan mencoba pertanyaannya. Kalau lihat dari rumusan masalah kita malah membandingkan gak melihat hubungan antara tekanan dan arus. Jadi yang kita ukur tuh kecepatan. Jadi hubungan kecepatan dengan voltase, arus dan daya yang dihasilkan. Oke, kalau itu tidak yakin ya bahwa ISO itu bekerja berdasarkan prinsip tekanan dan arus gitu ya. Karena kalau tekanan maka tadi saya memberi ilustrasi kalau semakin ditekan maka arusnya semakin besar gitu ya. Jadi ternyata mungkin belum ditunjukkan hal itu. Ya, sudah menjadi catatan nanti mungkin untuk perbaikan bisa dicatat dulu ya. Oke, lalu tadi kamu menyebut kecepatan ya. Kecepatan. Pertanyaannya kenapa kamu menggunakan kecepatannya 15 meter per sekon atau kilometer per jam? Kilometer per jam. 15 km per jam. Kenapa kamu pilih dengan kecepatan itu? Saya boleh menjawab. Iya silakan. Dijawab kok. Jadi kemarin kita sempat studi faktor di internet. Jadi habis itu dikatakan bahwa 15 km per jam adalah kecepatan rata-rata dari sepeda yang dari pengguna sepeda di jalanan. Jadi kita menggunakan dasar itu. Kita juga menggunakan speedometer untuk misalnya pengukuran kita juga menggunakan speedometer agar kita memastikan bahwa kecepatan rata-rata kami 15 km per jam. Yakin ya bisa stabil segitu. Rata-ratanya kok kita menggunakan Rata-rata. Ya, kamu melakukan di jalan atau di kita di jalan raya, kita di jalan kompleks. Oh di jalan. Sambil mengukur besarnya tegangan dan arus gitu. Enggak sampai sih Pak. Kan kita mengukur di kapasitor Pak. Habis kita selesai kita mengukur di kapasitornya. Nah, jadi tidak sambil tulis, kemudian sambil mengukur gitu. Atau goncengan dengan pacarnya, barangkali pacarnya minta tolong suruh ngukurin gitu ya, atau suruh gowesnya gitu ya. Bagus sebenarnya kalau bisa kerja sama. Kalau bisa kerja sama. Oke.
tadi soal kecepatan sebenarnya menarik kalau misalnya kamu eksplornya justru di variasi kecepatan gitu ya. Atau sebenarnya bisa juga menggunakan sepeda statis gitu ya supaya tidak berbahaya. Tetapi karena yang sudah dilakukan itu ya baik-baik saja. Yang berikutnya, pertanyaan ini sangat simpel. Kalau tadi digambarkan soal arus gitu ya, ada macam-macam, lalu ada arahnya gitu ya, ada diode, ada arah arusnya gitu ya, ada forward, ada reverse. Pertanyaannya, arus itu besaran vektor atau skala? Ini pelajaran kelas 10. Arus itu besaran vektor atau skala? Ada, nggak usah susah-susah. Secara skala Pak, menurut kami Skala. karena arus itu tidak ada nilai negatif, dia dilihat berdasarkan arahnya. Itu ada arahnya. Itu gambar apa yang forward sama reverse itu maksudnya posisi dioda. Jadi kalau misalnya dioda ditaruh di mana arusnya bisa melewat, itu namanya forward bias. Kalau misalnya ditaruh di mana arusnya geraknya melawan dari cara kerja dioda, itu namanya reverse bias. Tapi ada arahnya. Arahnya itu tidak menentukan Menurut besarannya Pak, cuman kayak arah arusnya kemana Pak? Oke, untuk tahap pertama itu ini makin terus ini. Halaman 7 coba dilihat. Halaman 7. Sudah ya? Oke. Apakah kondisi paralel itu sama semua? Ya. Iya. Jadi dengan 2 piso kamu lakukan percobaan, dengan 3 piso kamu lakukan percobaan, dan seterusnya ya. Kenapa kok kalau paralel menurut teorinya begitu kan tegangannya sama ya? Kok ini tegangannya beda? Saya coba menjelaskan kalau misalnya dari teori kan kalau dalam rangkaian paralel itu voltasenya itu sama, namun arusnya itu berbeda. Nah, mungkin kalau kita coba untuk mengukur voltasenya secara langsung di piezonya, dan pada saat mungkin sepedanya itu langsung lagi berjalan, dan maka mungkin hasil yang didapat itu voltasenya itu bisa sama. Namun karena kami mengukur voltasenya itu langsung dari kapasitor, maka mungkin jumlah voltase yang dihasilkan berdasarkan jumlah piezoelektrik itu sendiri juga dapat berbeda-beda, dan maka mungkin menurut kami hal yang membuat voltase berbeda-beda itu karena kami mengukurnya itu langsung dari kapasitor. Oke, baik. Yang terakhir halaman 9. Halaman 9. Pada bagian formula itu kan ditulis E sama dengan setengah QV ya, di atasnya lalu satu kolom sama dengan 3,6 mili ampere hours ya, betul ya? Maaf Pak, mungkin kita sama menuliskan Pak. Jadi Oke. adalah 1 mili ampere hour sama dengan 3,60 Pak. Maaf Pak. Iya, oke. Dan nanti dirawat ya. Iya, Pak. Diperbaiki kan dirawat. Kalau angka di formulanya sudah benar Pak, 12.200. Iya. Karena tidak mungkin satu kolom itu 3,6 kali 10 minus 3 ampere dikalikan 3.600 sekon gitu kan.
0,6 km menggunakan tegangan seri 5 piezoelektrik adalah ini ya. Ini saya nggak ngerti apa hubungannya panjang dengan tegangan gitu. Kilometer itu kan besaran panjang ya. Oke, lalu tegangan itu besarannya berbeda. Apa hubungannya? Menurut percobaan yang kita lakukan Pak, sepeda itu bergerak sebanyak 600 meter. Jadi tegangan yang kita gunakan 57,1 ini itu tegangan dari 600 meter itu. Dari kapasitornya gitu. Ya, Disimpan dulu kapasitornya. setelah sepeda berjalan sepanjang 600 meter. Yakin itu tertampung semua. Jadi Jangan lebih besar dari itu. Kan ketika jalan itu menghasilkan listrik ya kan, ada muatannya yang ditampung kapasitor, ya kan? Baik. Jadi dari batasan penelitian kami itu kita tidak menghitung efisiensi dari voltase yang dihasilkan oleh piezo elektrik tersebut, dan maka dari itu kita tidak menghitung berapa voltase yang sudah hilang maupun yang seharusnya ditampung pada saat sepeda tersebut sedang berjalan. Baik, saya kira cukup dari saya. Kita dilanjut Pak Ramanto. Nanti terakhir, tapi biar Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih moderator, terima kasih Pak Agus. Selamat sore Bapak dan Ibu wali murid, rekan-rekan Kanisia. Terima kasih atas kehadirannya di dalam ujian riset paper dari rekan-rekan Anda. Kita kembali memberikan report dulu pada rekan. Yang pertama saya merasa bangga itu bahwa di sini Albert, James dan juga Muhammad Silo itu sudah berani dan mampu untuk mencoba memaparkan, menjelaskan apa yang menjadi pemikirannya. Ya, Pak Agus sudah mengatakan bahwa ini sebuah tindakan atau sebuah kerja yang butuh dengan penelitian yang dianggap bahwa orang lain tidak mencermati, tapi Anda mau melakukan mencermati untuk melihat sesuatu yang berbeda, yang kemudian bisa menyampaikan, memaparkan pada orang lain. Saya kira itu sangat bagus. Beberapa hal yang berhubungan dengan konteks komunikasi yang perlu saya sampaikan yaitu bahwa Ichiro sudah mencoba untuk menyampaikan dengan baik, hanya olah vokal masih terbata-bata dan masih banyak gravity, nya masih muncul. Ini perlu latihan untuk lebih baik lagi dengan kesempatan yang ada. Saya kira Pak Gunnar akan bisa untuk menyampaikan dengan baik. Kemudian Albert, olah vokal sudah lumayan, ya, sudah lumayan, tapi perlu ditingkatkan juga, ya. Kemudian Jane itu olah vokalnya baik, kecepatan bicaranya baik, tapi terlalu cepat. Ya, terlalu cepat sehingga apa yang ingin kamu sampaikan sebenarnya bisa ditangkap oleh semua orang karena terlalu cepat, sehingga bisa jadi bahwa orang yang daya tangkapnya agak kurang, telinganya pendengarannya kurang, itu bisa kemudian terjaga. Ya, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya sangat tertarik dari apa yang Anda sampaikan. Saya biasanya melihat dari belakang, ya, melihat sesuatu dari belakang dan kemudian saya akan melihat depannya seperti apa. Anda menampilkan sesuatu jurnal yang baik, maka menggunakan daftar pustaka. Daftar pustakamu bagus, maksudnya bagus bahwa ada. Tapi saya agak kebingungan ketika saya melihat ke depan, dari pendahuluan, metode sampai bagian akhir, bahkan sampai kesimpulan. Saya minta tolong juga tunjukkan daftar pustaka kamu itu kamu pakai di mana.
Karena kamu diajari tentang bagaimana Anda memanfaatkan referensi menggunakan catatan perut ataupun footnote. Saya minta tolong ditunjukkan, Anda pakai atau tidak? Atau jangan-jangan hanya sebagai sebuah biasa saja? Memotong tapi waktu sisa 1 menit 40. Biasa ya? Mungkin untuk depannya mungkin kalau revisi kita perbaikan lagi Pak. Cara kita fokus dan itu kita belum menuliskan Pak. Ya. Harus direvisi. Nah, tidak bisa seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, metode penelitian juga tidak ada referensi. Ya. Cukup ya, kita menit. Ya. Ini saya harapkan untuk sungguh dicermati. Kemudian yang ketiga, saya ingin tanya, kesimpulan kamu itu sebenarnya kamu rumuskan berdasarkan apa sih? Kita menuliskan berdasarkan tanggung jawab Pak. Jadi buat kami itu kita lihat berdasarkan apa sama-sama terjawab atau tidak, apakah jawabannya yang betul sesuai hipotesis kami dan apa tidak. Itu sih Pak. Ya, bukankah sebuah kesimpulan itu ditarik dari premis-premis? Premis, pernyataan-pernyataan hasil dari pengujian kamu. Iya. Maka itu kemudian kamu rangkai dan kemudian dari rangkaian itu kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Ya, maka ketika Anda melakukan sebuah penelitian, pasti ada tahapan-tahapan kerja yang kemudian menghasilkan premis-premis. Nah, premis-premis itulah yang nanti akan kamu gunakan untuk menarik kesimpulan dan akhirnya Anda bisa membuat saran. Ya, kalau kamu memberikan saran, tapi di sini kayaknya nggak ada saran ya. Bagian kalimat yang di terakhir itu ada Pak, yang Bagian akhir. sehingga peneliti menyarankan peneliti selanjutnya. Kenapa menyerahkan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan tindakan yang tidak kamu lakukan? Karena kita maaf Pak, izin menjawab Pak. Jadi kita seperti kita tahu kita ada batas penelitian Pak. Kita terbatasi oleh banyak kekurangan kami dan banyak kekurangan dengan alat dan segalanya dan juga dengan kami. Jadi kita menyarankan pada peneliti berikutnya. Jadi siapa tahu mereka mendapatkan alat yang lebih baik atau mereka mendapat research yang lebih banyak, mereka bisa menyelesaikan dan bisa membuat alat yang lebih sempurna daripada Ini adalah konteks penalaran. Bagaimana kamu harus bernalar ketika kamu kerja, menarik kesimpulan dan memberikan saran. Ya, ini kan bagaimana cara pola pikir Anda supaya apa? Apa yang kamu lakukan itu sungguh bahwa itu ada ya tata caranya, ada cara kerjanya, sehingga ketika orang lain mengikuti pola kerja kamu pun juga akan jelas dan ngerti. Ya, termasuk yaitu penggunaan data pustaka referensi. Jangan-jangan kamu menyarankan nggak usah pakai referensi, nggak usah pakai rujukan, menurut pemikiran kamu saja gitu. Foto Pak Arwanto, tapi waktu sesi tanya jawab sudah habis. Sekarang akan beralih ke sesi tanya jawab untuk para audiens pada Mario. Silakan. Oh iya, untuk para audiens yang ingin bertanya, mohon tunjukkan mohon perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat siang Pak Agus, Pak Toto, teman-teman, Bapak Ibu dan sekalian. Perkenalkan, nama saya Subas Kampulogo dari kelas 12 PAN nomor 97. Pertama-tama sih saya ingin mengapresiasi para tim penyaji karena telah berhasil menampilkan hasil presentasi dengan baik dan juga sangat menarik. Namun masih ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal di pikiran saya. Tadi disebutkan bahwa kalian menggunakan sepeda sebagai alat untuk menghasilkan listrik, benar? Lalu kalian juga mengatakan kalau listrik yang dihasilkan ternyata tidak bisa untuk charge handphone, benar? Lalu apakah listrik yang dihasilkan itu bisa digunakan untuk menyalakan lampu pada sepeda? Lalu jika dibandingkan dengan dinamo pada sepeda, mana yang lebih efektif? Saja, terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Jadi pertama-tama saya sudah sebutkan sebelumnya pada Pak Arwanto, kita memiliki batasan penelitian. Jadi kita memiliki batasan tertentu yang mungkin kita tidak dapat menyelesaikan, tidak mencobakan pada hal tertentu seperti contohnya lampu.
kita pada saat pemikiran kami dan urusan masalah kami tidak ada disebutkan mempertimbangkan pada lampu, sehingga kita tidak mempertimbangkan pada lampu. Ini kemudian yang berikutnya ada mengatakan mengenai dia dinamo apa bukan? Benar? Jadi mengatakan dinamo. Iya. Nah, kita sebutkan juga di dalam belakang bahwa kita juga adalah membuat pengisi daya alternatif yang dapat ramah pada kaum menengah ke bawah. Dan sedangkan kaum menengah ke bawah tidak memiliki dinamo yang tersedia pada rumah, jadi kami ingin membuatnya seramah ekonomi mungkin. Maaf, tapi yang saya maksud itu bukan dinamo pada rumah, tapi dinamo pada sepeda. Iya. Di dinamo pada sepeda seperti itu. Jadi kan kita juga ditutupi oleh misalnya kayak oleh persoalan pendidikan kami ya. Jadi kita tidak bisa dia juga tidak bisa mengetahui apa dinamo sepeda lebih efektif dan mungkin besok lebih efektif kita tidak tahu karena kita tidak mengerti sampai sejauh itu. Baik, apakah ada pertanyaan lain dari audiens? Bapak Ibu silakan kalau mau bertanya. Gak apa-apa. Monggo silakan. Kalau tidak ada, tadi Pak Agus masih ada masukan kembali, saya serahkan pada Pak Agus. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berbagi para putra. Tapi sudah lelah sampai larut malam. Saya percaya. Pertanyaan terakhir, tapi sebelum pertanyaan saya ingin mengajari juga nih Bapak Ibu, teman-teman penyangga. Anda mesti bedakan apa itu penyangga, peneguh, penanya. Ya, kalau Anda mau menyangga, siapkanlah sangkalannya. Ya, kalau Anda tidak menyangkalinya, berarti kan tidak menyangga. Kalau tidak menyangga, ya bisa jadi menanya. Tetapi kan kamu tadi meneguhkan malah. Oh sudah semua baik, lalu nggak ada pertanyaan, gitu kan? Nggak ada sanggahan, gitu ya. Tolong itu dicermati. Itu yang pertama, pembelajaran untuk kelas 10 dan kelas 11. Lalu yang terakhir untuk teman-teman ini semua, pertanyaan terakhir adalah apa yang kamu rasakan dengan RP yang hampir 1 tahun ini? Dan saya menduga ini dikerjakannya last minute, benar nggak? Nah, benar nggak? Apa yang kamu rasakan? Refleksinya apa? Termasuk tadi kalau soal saran, saya tidak tidak setuju dengan penggunaan saran. Sehebat apa sih penelitian itu kok mesti menyarankan pada peneliti lain? Kalau itu adalah future research, halo bro. Kalau itu future research-mu, riset yang akan kamu lakukan, mungkin juga bisa jadi kalau memang Anda tertarik itu bisa jadi bahan skripsi. Ya, kalau itu future research, wah itu menurut saya lebih tepat. Kenapa? Karena bisa jadi nanti yang mengerjakan adalah adik-adik kelas. Tetapi kalau kamu memberi saran, yuk kita belajar dari adik-adik. Ya, itu tolong mungkin 2 menit masing-masing apa yang kamu rasakan, apa yang kamu bisa refleksikan dari riset paper yang hampir 1 tahun. Silakan masing-masing. Dari saya sendiri, sebenarnya kita sudah mulai mau merancang itu dari bulan Agustus atau Oktober, dan pada awal itu kita mau taruh GDC itu pada di roda sepedanya langsung supaya tekanan itu lebih besar. Nah, tapi karena hal negatif dari GDC itu dia itu sangat rentan untuk pecah, maka satu kelompok itu harus memikirkan alternatif yang lain agar dapat membuat si GDC itu dapat bekerja, dan ya pada akhirnya itu kita dapat mencari alternatifnya dan
syukur bahwa percobaan itu dapat terjadi dalam baik. Dan menurut saya sendiri sih kesan dan kesannya saya mungkin ya selama pekerjaan RP ini ada beberapa yang mau ganti tema gitu kan, mau ganti tema biologi atau kimia. Nah tapi pada akhirnya itu kami itu setuju untuk menggunakan tema piezoelektrik ini dan ya sampai sekarang percobaan yang dilakukan itu berhasil. Itu saya. Baik, tentunya dalam RP kami saya belajar dua hal sih Pak. Saya pertama-tama belajar mengenai pentingnya kerjasama dan keduanya adalah saling pengertian. Yang pertama, tentunya kita sebagai manusia kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya Pak. Jadi misalnya kita memiliki jadwal di rumah berbeda-beda, dan mungkin kita juga memiliki tes yang berbeda-beda. Misalnya waktu. Nah, dari itu pun juga kita belajar untuk kerjasama sesama lain, kita saling mengerti kekurangan dan kelebihan materi masing-masing, sehingga kita dapat bekerjasama dan akhirnya menghasilkan RP seperti ini. Dan tentunya juga tidak mudah, dan juga tentunya tidak mudah juga. Dan saling pengertian seperti saya katakan sebelumnya, jadi lebih saling mengerti kondisi satu sama lain. Mungkin ada beberapa kali kita memiliki konflik internal yang mungkin karena PowerPoint ini misalnya kita belum jadi, habis itu ada salah satu dari kita misalnya berhalangan, ya kita juga harus saling mengerti dan kita akhirnya juga awalnya juga sedia, tapi namun akhirnya kita harus cover dia juga karena kita harus mengerti kondisi dia seperti bagaimana. Gitu sih. Kalau saya sama kayak James, nilai yang paling saya jujur menurut saya itu toleransi. Ya kalau misalnya ada kerja kelompok atau percobaan, terus misalnya contoh ada yang melakukan kesalahan, kayak misalnya pada saat pemasangan piezoelektrik itu pernah ada yang pecah. Jadi terus waktu itu kita ada cadangan. Jadi kita sudah percobaan itu cukup masalah, cuman pada akhirnya saya bersyukur karena semuanya bisa terlaksanakan dengan baik. Saya juga merasa senang karena dapat kesempatan untuk meneliti sebuah hal yang kami semua sukai, itu fisika. Itu aja dari saya. Ya. Baik, belajar boleh salah, dan kiranya ketika Anda sudah mengalami tadi ada hal-hal yang mungkin ke depan harus diperbaiki, ini menjadi pengalaman, menjadi pembelajaran. Kalau di fisika itu sebenarnya bisa trial and error, dicoba, keliru, coba lagi, keliru. Berapa kali kamu mengulang percobaan? 3 kali. 3 kali. Nah, betul. Jadi nggak usah kecil hati ya. Saya kira itu saja. Terima kasih moderator. Silakan. Baik Pak Agus, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sekian dari sesi presentasi hari ini. Kami dari moderator dan penulis mengucapkan terima kasih kepada kelompok 16 dan Provisia telah berhasil mempresentasikan research paper kalian. Dari saya, mohon maaf